Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiani. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hudi Santoso, Esos MP selaku dosen pembimbing, dosen moderator, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah seminar saya dengan judul Proses Produksi Konten Media Sosial Instagram Kementerian Hukum dan HAM. Langsung saja, kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui sarana maupun media. Komunikasi massa merupakan salah satu jenis dari berbagai macam jenis komunikasi. Media massa menjadi satu-satunya otoritas sebagai sarana maupun alat yang digunakan dalam komunikasi massa. Salah satu ciri fisik media massa yaitu media online. Media sosial merupakan bagian dari media online. Salah satu contoh media sosial yang sedang saat ini diminati yaitu Instagram. Menghadapi tantangan di bidang media sosial Instagram perlu mengikuti perkembangan dengan konsisten menampilkan berbagai macam konten agar selalu eksis, tetap aktif, dan mengikuti perkembangan zaman. Proses pembuatan konten media sosial Instagram membutuhkan proses berpikir yang kreatif, bagaimana mengemas informasi agar terlihat menarik dan menghasilkan konsep yang matang. Dalam pembuatan konten media sosial Instagram terdapat berbagai proses produksi yang dilalui serta kendala maupun solusi di dalamnya. Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu kementerian yang menggunakan media sosial Instagram dan memfungsikan untuk menyebarkan informasi kepada publik. Berikut rumusan masalah dan tujuan dalam makalah seminar laporan akhir saya. Pertama yaitu lokasi dan waktu. Lokasi pengambilan data makalah seminar laporan akhir dilaksanakan di Kementerian Hukum dan HAM yang terhitung selama 2 bulan yaitu 1 Maret sampai dengan 1 Mei 2021. Yang kedua yaitu data dan instrumen. Data yang diperlukan dalam proses pembuatan makalah seminar laporan akhir ini yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai Humas Sekjen Kementerian Hukum dan HAM. Data sekunder seperti data hasil studi pustaka, referensi buku maupun website resmi. Instrumen yang saya gunakan yaitu berupa daftar pertanyaan, alat tulis, alat perekam gambar, dan alat perekam suara berupa telepon genggam. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 4. Yang pertama yaitu observasi, pengamatan langsung terhadap proses produksi media sosial Instagram Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua yaitu partisipasi aktif maupun terjun langsung mengamati dan ikut terlibat dalam proses kerja, wawancara, dan studi pustaka. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai medsos Instagram Kemenkumham. Media sosial Instagram Kemenkumham dikelola oleh Humas Kemenkumham pada sebagian peliputan dan penyajian berita. Berdirinya akun Instagram Kemenkumham pertama kali pada bulan September 2014, yang mana hingga saat ini jumlah pengikut dengan total 289.000 per tanggal 17 Mei 2021. Tampilan bio IG Kemenkumham terdapat informasi yang menyatakan bahwa akun tersebut merupakan akun resmi dan terdapat link website resmi. Kementerian Hukum dan HAM memberikan berbagai informasi yang tercantum dalam feed Instagram dan cukup beragam. Media sosial Instagram Kemenkumham juga memposting beberapa video yang nantinya akan ditampilkan ke dalam IGTV, seperti berlangsungnya kegiatan vaksin, kunjungan kerja wakil Menteri Humham, larangan mudik, dan masih banyak lainnya. Instagram Story Kemenkumham pun aktif dalam memberikan konten setiap harinya, seperti live report, informasi seputar Kemenkumham, dan konten hiburan. Tampilan IG Kemenkumham terdapat highlight yang mana difungsikan untuk menampilkan informasi maupun kegiatan yang sedang berjalan maupun telah berjalan. Instagram Kemenkumham memiliki sapaan yang diperuntukkan kepada para pengikutnya dengan sahabat pengayoman, sementara sebutan untuk admin Instagram yaitu Yomin atau pengayoman admin. Adanya sebutan ini diperuntukkan agar terjalin kedekatan antar para pengikut. Proses produksi konten medsos Instagram Kemenkumham terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu praproduksi. Pada tahap ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pemberian arahan. Pemberian arahan dari Kepala Bagian Humas kepada Kepala Subbagian Peliputan dan Penyajian Berita. Lalu pemberian arahan dilanjut dari Kasubag kepada para staf untuk mengelola data informasi.
Kedua yaitu diskusi. Tahap diskusi dilakukan oleh para staf maupun kasubag untuk menentukan strategi, tujuan akhir dan konsep konten yang akan diangkat selama 1 bulan. Diskusi ini dilakukan berupa penentuan unit kerja yang akan dibahas, pembahasan mana saja yang akan dibahas, dan penentuan ide pemasaran konten. Yang ketiga yaitu pencarian data, di mana di sini mencari data melalui website maupun akun resmi, bertanya langsung kepada pihak unit kerja terkait, pencarian Google, dan berita hasil peliputan. Selanjutnya yaitu ada tahap produksi, di mana pada tahap produksi terdapat 4 kegiatan. Yang pertama yaitu membuat kalender konten, di mana tahap pembuatan kalender konten yaitu tahap penentuan konten yang telah didiskusikan sebelumnya pada tahap praproduksi maupun penulisan konten. Untuk penulisan konten feeds maupun Instagram story dibuat 2 versi penulisan, yaitu penulisan per bulan dan penulisan per hari. Untuk penulisan konten video diberikan pembuatan storyboard dan narasi yang akan digunakan. Penulisan konten terdapat aturan di dalamnya, yaitu tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan wajib menggunakan hashtag. Kedua yaitu tag konten video, yang mana proses tag konten video dilakukan oleh bagian videografis. Yang ketiga terdapat aturan dalam tahap editing visual maupun video, yaitu menggunakan warna pokok seperti biru dongker, kuning maupun putih, lalu ada peletakan logo di kanan kiri dan pada bumper out. Terdapat editing visual maupun editing video. Yang pertama yaitu editing visual yang dilakukan oleh bagian desain grafis. Lalu untuk editing konten video, media sosial Instagram Kemenkumham dilakukan oleh bagian videografis. Lalu kegiatan yang keempat merupakan menghubungi humas unit kerja. Tahapan ini leader head content menghubungi humas unit kerja terkait untuk memberitahu akan membahas unit kerja tersebut di bulan itu. Setelah itu, staf pengelola Instagram Kemenkumham membuat konsep konten dan visual yang apabila telah selesai, file tersebut diserahkan kepada humas unit kerja dengan penamaan file yaitu draft. Lalu terdapat tahap pasca produksi, yang mana pada tahap pasca produksi terdapat 4 kegiatan. Yang pertama yaitu revisi, di mana revisi ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yaitu dari desain grafis dan videografis kepada leader head content. Selanjutnya konten tersebut dilakukan pengecekan oleh kepala subbagian, dan tahap akhir pemberian approval oleh kepala bagian humas. Yang kedua yaitu upload ke akun cadangan. Tahap ini bertujuan untuk melihat secara real bagaimana tampilan yang telah dibuat yang nantinya akan diterbitkan ke Instagram Kementerian Hukum dan HAM. Tahap yang ketiga yaitu penerbitan di akun resmi. Penerbitan konten di media sosial Instagram dilakukan oleh leader head content. Waktu penerbitan konten biasa dilakukan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan yang keempat merupakan evaluasi dan pembuatan laporan, yang mana dilakukan sebulan sekali yang bertepatan pada pergantian bulan di minggu pertama. Jika laporan evaluasi telah dibuat, maka laporan tersebut akan diarahkan kepada kepala subbagian, PBB maupun peliputan dan penyajian berita. Hambatan dan solusi teknis maupun non-teknis dalam proses produksi konten media sosial Instagram Kemenkumham adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hambatan teknis. Di sini kurang memadainya sarana dalam pembuatan konten. Solusi untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu menggunakan barang pribadi terlebih dahulu dan mengadakan pengajuan pengadaan sarana secara maksimal. Yang kedua yaitu terkadang koneksi internet buruk, dan solusinya yaitu menyediakan jaringan internet dari ponsel pribadi untuk berbagi jaringan. Lalu ada hambatan non teknis. Yang pertama yaitu terkendala dalam menghubungi humas unit kerja, karena humas unit kerja tersebut terkendala kegiatan maupun kesibukan yang sedang dikerjakan. Solusinya yaitu menghubungi humas unit kerja dengan rentan waktu beberapa hari sebelum deadline. Yang kedua yaitu perbedaan pandangan yang terjadi dalam proses pembuatan konten maupun visual. Untuk solusinya yaitu memusyawarahkan ide konten maupun visual untuk mendapatkan hasil terbaik serta disepakati secara bersama. Dan yang ketiga yaitu terhambatnya berpikir kreatif dalam proses produksi konten dan visual. Pada akhirnya sesuatu yang dihasilkan menjadi monoton. Untuk solusinya yaitu dengan berbagai cara seperti mencari referensi desain maupun konten melalui media sosial, lalu bisa beristirahat sejenak dan berbincang dengan rekan kerja. Pada proses produksi konten media sosial Instagram Kemenkumham terdapat 3 proses yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dan dalam proses produksi tersebut terdapat hambatan di dalamnya yang selalu ada solusi setiap hambatan yang dialami. Sarannya yaitu pertama meningkatkan sarana dan prasarana agar memperlancar segala proses produksi konten media sosial Instagram Kemenkumham.
Lalu, yang kedua yaitu bagian pengelola media sosial Instagram sebaiknya mengikuti perkembangan zaman dengan pengemasan konten, visual, dan video yang kekinian agar masyarakat selalu tertarik untuk mengetahui tentang Kementerian Hukum dan HAM. Sekian video presentasi makalah seminar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.